Selamat datang di channel Alur Cerita Film. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan menceritakan sebuah alur cerita film. Dan kali ini, bercerita tentang sebuah keluarga yang akan mengunjungi rumah ayahnya yang terletak di tengah hutan. Akan tetapi, mereka harus berhadapan dengan sosok makhluk yang sangat mengerikan. Tak cuma itu, makhluk tersebut menularkan virus yang bisa membuat seseorang berwajah serigala. Tapi bukan GGS ya. Lalu seperti apa perjuangan sang ayah untuk melindungi keluarganya? Apakah bisa keluar dari hutan tersebut? Atau menjadi bagian makhluk berwajah serigala? Mending saja simak alur film selengkapnya. Cerita berawal dari informasi yang mengatakan bahwa seseorang pendaki yang hilang di pegunungan terpencil di Oregon Tengah. Bahwa pendaki yang hilang itu terkena virus hewan yang mereka sebut hill fever atau muka serigala. Film diawali dengan memperlihatkan anak kecil yang sedang sarapan bernama Blake. Ia diajak oleh ayahnya untuk segera berkemas, karena mereka akan berburu ke dalam hutan. Di tengah perjalanan, sang ayah yang bernama Grady mengingatkan kepada anaknya bahwa tempat ini sangatlah berbahaya. Jika salah sedikit saja, nyawa taruhannya. Tak lama kemudian, mereka melihat seekor rusa di hadapannya. Blake. Melihat anaknya yang hilang entah kemana, sang ayah pun panik. Ketika Blake melihat buruannya, ia pun sedikit heran dengan apa yang baru saja ia lihat. You need to stay near me. Do you want to get hurt? Merasa ada yang tidak beres, Grady pun mengajaknya untuk bersembunyi. Kemudian, sang ayah melihat bangkai rusa dengan luka yang tak biasa. Grady pun menganggap bahwa itu bukan perbuatan hewan buas. Kemudian, Blake menanyakan kepada ayahnya, makhluk apa yang mendekatinya barusan. Lalu, sang ayah pun mengatakan dengan gugup bahwa itu mungkin saja seekor beruang, karena di sekitar hutan ini masih banyak berkeliaran. Akan tetapi, hari semakin sore, Grady pun mengajaknya untuk segera pulang. Ketika malam tiba, Blake yang susah tidur menguping percakapan ayahnya dengan seseorang lewat radio. Bahwa sebenarnya ayah Blake sedang meneliti dan mencari seorang pendaki yang hilang beberapa tahun lalu. Yang katanya terkena virus bermuka serigala. Grady pun mengatakan kepada temannya bahwa ia hampir saja menembaknya tadi sore. Kemudian Blake yang merasa dibohongi lantas ia pun pergi meninggalkan ayahnya dari rumah tersebut. 30 tahun kemudian, Blake yang kini sudah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Ginger. Terlihat Ginger pun begitu dekat dengan sosok sang ayah yang penyayang ini. Ia pun selalu menyempatkan waktu untuk menemani putrinya bermain. Ketika malam tiba, istrinya yang bernama Charlotte baru pulang bekerja. Kemudian, ia memberikan sebuah surat dari kantor pos kepada Blake. Dan ternyata, isi surat itu adalah bahwa ayah Blake dinyatakan sudah meninggal. Di dalam surat tersebut, terdapat harta warisan properti dan sebuah rumah yang berada di hutan Oregon Tengah. Kemudian, Blake menceritakan kepada istrinya. Terlihat Charlotte pun tak menyangka dengan apa yang dikatakan suaminya. Blake pun kini menyesal telah meninggalkan ayahnya sendirian di dalam hutan. I'm sad about a lot of things. I wish I'd known him better. I was old enough. I left. Di keesokan harinya, Blake menemui istrinya yang baru selesai kerja sebagai jurnalis. Kemudian, Blake mengajak Charlotte untuk pergi ke rumah ayahnya. Ia pun berniat untuk mengemasi barang-barang milik ayahnya itu, sekaligus untuk liburan musim panas kali ini. Blake pun menceritakan dengan pemandangan yang sangat indah di sana. Mendengar hal tersebut, Charlotte yang sibuk dengan pekerjaannya akhirnya mau ikut dengan ajakan suaminya itu. Lagi pula Charlotte merasa sudah lama tak pergi liburan bersama keluarga kecilnya. I was thinking you should come up to Oregon with me. You're an incredible mother.
Terlihat mereka sangat menikmati perjalanan yang sudah jarang mereka lakukan. Akan tetapi, di tengah perjalanan Black merasa lupa dengan jalur yang ia lalui. Lalu, Black pun mencoba melihat peta di handphonenya. Namun sialnya, ia tak menemukan sinyal di daerah tersebut. Kemudian, putrinya melihat seseorang yang sedang berjaga di daerah itu. It's okay. No, he has a gun. Where you guys headed? A long time, Blake. Oh, Derek. Dan ternyata, pria itu adalah Derek. Pria ini adalah teman Black sewaktu kecil. Kemudian, Derek pun bersedia mengantar Black ke tempat ayahnya tinggal. And my wife, Charlotte. Hey. Di tengah perjalanan, Derek mengatakan bahwa mereka harus berhati-hati karena mungkin saja banyak hewan buas yang berbahaya. Mendengar hal tersebut, Charlotte dan putrinya sedikit cemas dengan apa yang Derek katakan. I'm between jobs right now, though. Tanpa diduga, mereka terperosok ke dalam jurang setelah menghindari makhluk yang menghalangi perjalanannya. Terlihat semuanya pun panik dengan keadaan tersebut. Ginger! Ginger! You okay? Sungguh di luar dugaan, Black yang terkena cakaran melihat temannya diseret oleh sesuatu yang belum ia ketahui. Are you okay? Yeah. Run. Tepat pada waktunya, mereka berhasil lolos dari kejaran makhluk tersebut. Dan kini, mereka berada di rumah ayahnya Black. Dirasa sudah aman, Black segera mencari sumber listrik di rumahnya itu. Di tengah kepanikan, Black yang merasa bersalah meminta maaf kepada anak kesayangannya bahwa dirinya telah membahayakan keluarganya. Kemudian, Black menemui istrinya dan mengatakan bahwa mereka harus segera menutup semua pintu dan jendela karena bisa saja makhluk itu kembali menyerangnya. Lalu, Black berniat untuk menghubungi seseorang di luar sana lewat radio. Hello? Can anyone hear me? Di tengah usahanya, Black yang tiba-tiba kelaparan mencium aroma daging. Lantas ia pun segera mencarinya. Dan benar saja, Black menemukan daging yang sudah tersimpan lama di lemari. Ia pun langsung memakannya. Akan tetapi, saat mengunyah daging tersebut, Black yang melihat giginya rontok itu pun keheranan. Ketika sang istri melihat kejadian tersebut, ia pun langsung memeriksa keadaannya. Dan ternyata, ia pun melihat tangan Black yang terluka. Kemudian, Black mengatakan bahwa ia terkena cakaran makhluk ketika kecelakaan tadi. Mendengar hal tersebut, Charlotte pun curiga bahwa Black terkena infeksi. Di saat istri dan anaknya tertidur, Black yang sedang berusaha menutupi jalan keluar, ia pun merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Ketika Black menemui istrinya yang sedang tidur, tiba-tiba mereka mengetahui dengan kedatangan makhluk tadi. Ketika malam semakin larut, Black merasa tubuhnya semakin parah. Ia pun melihat sang istri yang berusaha menghubungi seseorang di luar sana. Charlotte pun mengatakan bahwa suaminya sedang sakit. Akan tetapi, semuanya itu pun sia-sia. Selang beberapa saat, Black yang semakin parah memberitahu kepada Charlotte bahwa ia sedang sekarat. Melihat hal tersebut, istrinya terus berusaha menguatkan suaminya itu. In the morning. Are you sick, Dada? Ginger, Help him. oh my god. Charlotte pun tak menyangka dengan yang dilakukan oleh suaminya itu.
Kemudian, ia melihat ada sebuah mobil di luar sana. Charlotte pun berniat untuk segera pergi dari rumah tersebut. Melihat keluarganya sedang terancam, Black pun menyuruhnya untuk kembali ke dalam rumah. Sementara dirinya akan mengalihkan perhatian makhluk tersebut. Left him! He left Dad! He's sick. I love you so much. Black yang merasa dirinya sangat berbahaya, ia pun berniat untuk pergi meninggalkan Charlotte beserta anaknya. Hingga pada akhirnya, Black berhasil mengalahkan makhluk tersebut. Akan tetapi, Black yang melihat tato di tangan kirinya, ia pun meyakini bahwa makhluk itu adalah ayahnya. Di tengah suasana yang mencekam, Charlotte menjelaskan kepada putrinya bahwa makhluk yang menyerangnya itu adalah kakeknya. Lalu, Charlotte pun berspekulasi bahwa ayahnya Black sebenarnya belum mati. Hanya saja ia terkena virus yang menyebabkannya seperti ini. I know me too, honey. I'm going to be here for you. Dirasa Black sudah kembali, mereka pun berniat untuk keluar dari rumah itu. Ketika di dalam gudang, Charlotte yang sudah muak dengan keadaan yang menimpanya, ia pun merencanakan sesuatu. Untung saja, jebakan yang dibuat oleh Charlotte itu pun berhasil menjerat Black yang sudah menggila. Sungguh di luar dugaan, Black yang akhirnya bisa lolos itu pun langsung mengejar istri dan anaknya. Di tengah pelariannya, Charlotte melihat rumah pohon. Ia pun berniat untuk bersembunyi. Akan tetapi, Charlotte menemukan pakaian Derek yang berserakan. Kemudian, ia mengambil bedil mimis milik Derek. Mommy, he wants this to be over. Hingga pada akhirnya, Black yang ditembak oleh istrinya itu pun akhirnya tewas. Terlihat mereka pun sangat terpukul atas kejadian yang menimpa keluarganya. Dan kini, Charlotte dan putrinya Ginger berhasil lolos dari kengerian hutan Oregon tersebut. Nah, karena Charlotte dan putrinya sudah selamat, berarti film pun sudah selesai. Film Wolfman ini pun mengajarkan kita tentang figur seorang ayah. Walaupun keadaan susah ataupun berbahaya,
Pada dasarnya sosok seorang ayah akan selalu berusaha melindungi keluarganya dari mara bahaya. Meskipun di akhir cerita Black menyerang keluarganya, itu semua karena sudah di luar kendalinya. Dari saat ini, sayangi dan hormatilah ayah kita selagi ada. Dan jika sudah meninggalkan kita lebih dulu, doakan yang terbaik untuknya. Karena dengan begitu, seorang ayah akan merasa bangga kepada kita semua. Jika kalian suka dengan film kali ini, alangkah baiknya klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di film selanjutnya.